Kok, alhamdulillah bisa bisa direcord. Kita mulai apa adanya, berapapun yang hadir, jam 1:15 tepat. Gimana, Bu Rista? Direct saja Pak Danar, mau dimulai terlebih dahulu, kami ngikut aja. Bu Sekar, jam 1:15 tepat kita mulai, Bu Sekar. Iya, baik Pak. Siap. Ya, baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 13:15. Acara akan segera kami mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar. Di sini saya akan memandu jalannya meeting hari ini dalam acara program literasi finansial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Kusuma, Kepala SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, serta yang kami hormati Bapak Edi Wijayanto selaku serta yang kami hormati Bapak Edi Supriyatna selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia, serta Bapak Agus Wijayanto selaku Founding and Transactional Relationship Manager, di mana hari ini Bapak Agus yang akan mengisi materi pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu secara virtual dalam acara sosialisasi program literasi finansial. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, kemudian yang ketiga adalah penyampaian literasi finansial oleh Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI, kemudian dilanjutkan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara Zoom meeting hari ini kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta kepada Bapak Danar Kusuma, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Sekar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang terhormat Bapak Edi Supriyatna selaku Branch Manager, yang saya hormati Bapak Agus Wijayanto selaku Funding and Transactional Relationship Manager, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul dalam acara sosialisasi program
Literasi Finansial SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Sebelumnya kemarin tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Rista dari BSI, berapapun yang hadir hari ini, insya Allah tidak mengurangi esensi kita, karena nanti akan kita upload di YouTube, yang nanti juga akan kami share di grup orang tua. Kemarin kami sudah menyampaikan undangan ini hari Sabtu untuk kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 sampai kelas 6 kami undang secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2019 kami bekerja sama dengan BNI Syariah waktu itu yang belum berubah nama menjadi BSI, bermula dari kekhawatiran kami, anak-anak sense of belonging terhadap sesuatu itu sangat kurang. Beberapa kami temui ketika event-event di luar kelas yang membutuhkan menginap, kemudian kegiatan-kegiatan di luar kelas, ketika kami menemukan ini barang milik siapa, yang kami tahu bahwa itu adalah milik anak-anak kami, mereka tidak ada yang mengaku. Nah, ini kekhawatiran kami bahwa anak-anak itu rasa memilikinya sangat kurang. Padahal barang-barang yang tertinggal itu tidak murah. Saya tahu itu adalah barang-barang yang branded, tas, kemudian sepatu, baju, ya. Khawatiran kami ini kemudian membuat saya untuk berinovasi, gimana caranya biar anak ini memiliki rasa memilikinya terhadap suatu barang yang dia miliki itu tinggi, kesadaran bahwa barang itu dibeli dengan proses orang tua mencari uang dan sebagainya, ya, yang kemudian muncullah program literasi finansial. Nah, program literasi finansial ini tahun 2019 kami akadkan untuk anak kelas 1 waktu itu. Untuk anak kelas 1 bahwa dalam jangka waktu 3 tahun anak-anak menabung, kemudian di tahun keempat kita wujudkan dalam bentuk barang. Harapan kami dengan literasi itu, dengan kegiatan itu, anak-anak memiliki pengetahuan tentang finansial, bahwa oh ternyata ada proses di mana seseorang untuk memiliki barang itu harus, ya entah itu menabung, entah itu bekerja. Kemudian setelah terkumpul dalam sekian jangka waktu tertentu dan jumlah tertentu, oh bisa untuk membeli barang. Oke, nah barangnya itu ketika dimiliki oleh si anak, maka harapannya ini aku jaga baik-baik karena 3 tahun aku nabung untuk mendapatkan ini. Meskipun saya yakin orang tua untuk membelikan dalam waktu yang cepat itu bisa, tapi kan ada proses di mana anak itu diberi edukasi. Nah, namun ternyata 2019 ada COVID, kemudian kita vakum. Nah, alhamdulillah diingatkan oleh Bu Rista tentang kegiatan kita ini. Kita akan mulai lagi, namun tentu saja tidak seperti dulu. Kalau dulu ada akadnya, bahwa dalam jangka waktu tertentu baru boleh diambil agar anak ada proses pengetahuan tentang finansial. Nah, insya Allah untuk yang sekarang ini sudah bertransformasi ya menjadi BSI ini. Dalam waktu tertentu BSI datang, kemudian nanti anak-anak menabung, tidak ada akad harus diambil kapan, harus kapan. Nah, ini hanya kita ingin menumbuhkan giroh lagi tentang finansial ini. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini, bisa membahas masalah itu, dan harapannya
untuk tahun ajaran baru besok, untuk yang program itu bisa kita mulai. Untuk yang akad dalam jangka waktu tertentu baru boleh diambil, namun untuk yang bulan November ke depan, insya Allah kita baru anak-anak siapa yang ingin menabung silahkan. Ini kami ucapkan jazakumullah khairan kepada BSI yang mau bekerja sama dengan SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Nanti teknisnya tentu karena ini program bukan di bulan Juli tapi di bulan November, sehingga nanti ada proses penjajakan di mana akan kami berikan semacam survei anak-anak siapa yang ingin menabung, nanti minta bantuannya orang tua untuk men-follow up itu, kemudian memprosesnya saat BSI datang di SD Islam Al-Azhar 31. Jadi secara singkat bahwa kita akan bekerja sama dengan BSI, dan dalam entah itu 1 minggu atau 2 pekan atau 1 bulan, BSI akan datang untuk melayani anak-anak. Ya, tentu berbeda dengan anak-anak, dengan orang tua datang ke bank kemudian mengajak anak-anak, dengan anak-anak terlibat langsung tentu berbeda. Di sekolah tentu anak-anak hirohnya dapat, kemudian mungkin lebih open dalam bahasa Jawa itu, dia uang sakunya disisihkan sekian. Harapan kami itulah yang akan nanti membentuk pengetahuan tentang finansial yang kami sebut dengan literasi finansial. Kemudian Bapak Ibu yang hari ini hadir, nanti silahkan bertanya apapun tentang program kita ini, literasi finansial ini, dan memberikan masukan. Dan apabila yang belum hadir, kami tetap membuka pertanyaan, membuka saran, bisa nanti WA saya langsung atau nanti mungkin dari pihak BSI memberikan kontak person. Demikian, saya tidak berpanjang lebar, dan mungkin nanti akan disambung oleh Pak Agus, atau mungkin nanti ini selamat bergabung Pak Edi, Pak Branch Manager. Terima kasih sudah meluangkan hadir Pak. Matur sangat ya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bu Sekar. Ya, terima kasih kepada Bapak Danar Kusuma yang telah memberikan sambutan. Tadi juga sudah disampaikan tujuan umum dari literasi finansial dan juga latar belakang diadakannya program atau sosialisasi literasi finansial kepada murid SD Islam, khususnya murid SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Memasuki acara yang ketiga, selanjutnya adalah acara inti atau penyampaian literasi finansial. Di sini akan disampaikan oleh Bapak Agus Wijayanto selaku Founding and Transactional Relationship Manager. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Sekar. Mungkin ada sambutan dulu atau arahan dulu dari Pak Edi Supriyatna. Monggo Pak, Pak Edi selaku dari pimpinan BSIKC Kusuma Negara. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya tadi, selamat datang kepada Bapak Edi Supriyatna selaku Branch Manager Bank Syariah Indonesia. Monggo Bapak untuk memberikan sambutannya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Danar, Kepala Sekolah SD Al-Azhar 31 Yogyakarta,
yang kami hormati Bu Sekar, yang kami hormati orang tua murid SD Al-Azhar 31, SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, dan juga teman-teman rekan-rekan di BSI. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bersilaturahim kembali dengan Pak Danar, Pak. Ya, insya Allah ini bagian dari bab ikhtiar kita, Pak, untuk terus mendorong anak-anak kita mengenal terkait perbankan syariah atau ekonomi syariah. Ya. Nah, kesempatan yang baik ini kami sedikit berikan gambaran sebelum nanti Mas Agus akan berikan secara teknis terkait literasi keuangan syariah untuk anak-anak kita dari mulai sejak dini. Ya. Sebagai informasi Pak Danar dan Bapak Ibu sekalian, Bank Syariah ini alhamdulillah sudah usianya menginjak mau ke 2 tahun setelah diresmikannya menjadi Bank Syariah, gabungan dari 3 bank. Bank Syariah Indonesia ini gabungan dari Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Pertanggal 1 Februari 2021 secara legal telah bergabung. Kemudian November 2021 secara operasional sudah menjadi satu. Jadi sekarang tidak ada lagi legacy dari 3 bank. Alhamdulillah setelah bergabung menjadi dari 3 bank menjadi Bank BSI, posisi Bank BSI menjadi bank nomor 7 secara bank umum nasional. Nomor 7 ini urutannya setelah Bank Himbara, ya, Mandiri, BRI, BCA, BNI, BTN, CIMB Niaga, kemudian baru Bank BSI. Alhamdulillah, insya Allah visi ke depan kami 2025 tahun yang akan datang, itu akan menjadi targetnya adalah menjadi bank 5 besar, insya Allah. Kemudian juga visi kami menjadi bank 10 besar secara internasional, secara global. Dan ini ikhtiar terus kami dorong untuk mencapai visi tersebut. Pak Danar dan Bapak Ibu sekalian, memang ada satu PR besar bagi kami atau bagi kita semuanya terkait literasi dan pengetahuan terkait perbankan syariah di masyarakat Indonesia, yang mana kita tahu 80% penduduk Indonesia adalah Muslim, tetapi pemahaman atau literasi terkait perbankan syariah atau ekonomi syariah masih di bawah 10%. Begitupun dengan masyarakat yang sudah menggunakan perbankan syariah atau mengimplementasikan perbankan syariah juga masih di bawah 10%. Ini satu keprihatinan buat kami sekaligus menjadi tantangan, ya, untuk terus mendorong agar masyarakat kita paham tentang perbankan syariah. Nah, kesempatan siang hari ini kesempatan yang sangat baik. Pak Danar yang begitu bersemangat dan kami pun sangat bersemangat untuk mensupport agar pemahaman tentang perbankan syariah atau ekonomi syariah ini dimulai sejak dini. Dari mulai sejak dini khususnya di anak-anak tingkat sekolah dasar. Ini seharusnya akan cepat lebih paham kalau memang langsung diimplementasikan di lapangan. Seperti yang tadi Pak Danar sampaikan, ada satu perhatian terkait sense of belonging terhadap anak, benda yang dimiliki oleh anak, sehingga barang-barang yang orang tua bersusah payah membelikannya, tetapi mereka merasa tidak memilikinya karena didapat dengan mudah. Nah, oleh karena itu, dengan inovasi atau ide kreatif Pak Danar dengan menggandeng kami, bagaimana caranya supaya murid-murid itu punya rasa memiliki terhadap benda yang dimilikinya, yaitu dengan cara mereka harus menabung dahulu, baru benda itu bisa didapatkan. Insya Allah itu kami bisa mensupport itu, Pak. Insya Allah bisa kami mensupport terkait teknis di lapangannya. Tentunya bagaimana teknis anak-anak buka rekeningnya, teknis anak-anak menabung rutinnya seperti apa dari uang jajan diberikan oleh orang tuanya. Nah, insya Allah nanti Mas Agus dan Mbak Rista akan menjelaskan detailnya
Dan insya Allah kami ada mobil kendaraan kas keliling yang mungkin secara terjadwal akan standby di sana melayani anak-anak untuk apabila ingin menabung atau ingin menarik tabungannya, seperti itu. Insya Allah itu mobil kas keliling juga ada mesin ATM-nya, Pak. Jadi kalau anak-anak mau coba narik ATM juga bisa dimanfaatkan di mobil kas keliling kita. Mungkin itu nanti teknisnya bisa dibicarakan ke depan. Tapi secara fasilitas, secara produk tabungan untuk anak pun kami punya, secara teknis semuanya sistem kami mendukung untuk itu. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan terhadap anak-anak didik kita bisa terwujudkan. Sementara itu mungkin Pak Danar, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan atau acara sosialisasi hari ini juga memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Edi atas sambutannya. Selanjutnya mungkin bisa langsung nih kepada Bapak Agus dan Bu Rista untuk menyampaikan terkait program literasi finansial. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Terdengar nggak Mbak Sekar suaranya? Terdengar jelas. Pak Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Kusuma selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 31, Bapak Edi Supriyatna selaku Branch Manager dari DSIKC Yogyakarta Kusumanegara, serta Bapak Ibu Wali Murid dari SD Islam Al-Azhar 31. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kami akhirnya bisa bersilaturahmi kembali walaupun secara virtual ya Pak Danar ya. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi kembali dalam rangka pengenalan ataupun sosialisasi mengenai literasi keuangan untuk lingkungan SD Islam Al-Azhar 31, khususnya untuk siswa-siswi di lingkungan SD Al-Azhar 31. Izin saya share screen ya Mbak Sekar ya. Sudah nampak di layar Bapak dan Ibu? Mbak Rista sudah nampak di layar? Sudah, Mas. Sudah nih. Ya, Bapak dan Ibu, kami punya produk terbaru ataupun kita punya produk paket, sebenarnya bukan terbaru sih, ini sebelumnya dikeluarkan di awal di tengah-tengah semester kedua kemarin, ada namanya adalah produk BSI Goes to School. Produk ini memang dikhususkan untuk layanan perbankan di lingkungan sekolah. Tadi sudah disampaikan sama Pak Edi ya mengenai profil Bank Syariah Indonesia, jadi mungkin saya skip saja ini mengenai profil dari BSI ini. Nah, di Bank Syariah Indonesia sendiri kami memiliki produk yang memang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu kan banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya. Ada untuk sekolah sendiri, ada guru, ada pegawai, ada masjidnya, ada muridnya, dan ada orang tuanya. Ya, pada kesempatan siang hari ini kami diberi kesempatan untuk mengelola ekosistem dari sisi orang tua ataupun untuk murid. Karena kebetulan alhamdulillah dari sisi sekolah dan dari sisi yayasan Al-Azhar ini sudah menjadi ataupun sudah bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, apa saja produk-produk yang memang bisa digunakan oleh orang tua ataupun wali murid ataupun siswa sendiri dalam rangka menerapkan program literasi keuangan yang ada di SD Islam Al-Azhar 31 ini, yang harapannya tadi saya mendengar sambutan dari Pak Danar, harapannya siswa ini memiliki kepemilikan gitu ya Pak, yang memiliki rasa ketika barang-barang itu terjadi ataupun ada di sekitar lingkungan sekolah gitu ya. Betul yang disampaikan Pak Danar, alhamdulillah di tahun 2019 waktu itu masih belum merger ya, kami sudah bekerjasama mengenai produk tabungan untuk anak. Pada saat itu kami
bekerjasama untuk lingkungan di kelas 1. Mungkin saat ini siswanya sudah kelas 4 ya Pak Danar ya. Jadi Pak, ya pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kami akan menerapkan program yang sama yang nanti bisa dimanfaatkan untuk putra-putri Bapak Ibu dalam mendukung program literasi keuangan tadi. Nah, program produknya apa saja yang bisa kami tawarkan, yang bisa kami berikan, yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua ataupun siswa. Yang pertama adalah tabungan perencanaan masa depan, ataupun kita singkatnya dengan Tapenas. Produk Tapenas ini adalah produk tabungan yang memang dikhususkan untuk melakukan tabungan secara paksa ya, kalau ibaratnya ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, berencana untuk ada program putra-putrinya melakukan studi ataupun kuliah di luar negeri. Nah, itu bisa dilakukan perencanaan sejak dini. Nah, produk ini yang cocok adalah produk tabungan masa depan, ataupun kita sebutnya adalah Tapenas. Jadi nanti produk ini beririsan ataupun terafiliasi dengan produk tabungan yang ada di BSI. Jadi nanti setiap bulannya akan dilakukan auto debit dari rekening induk menuju rekening Tapnasnya. Nah, syarat-syaratnya apa ataupun keunggulannya apa si rekening Tapnas ini? Yang pertama adalah setoran bulanan minimumnya adalah cukup murah ataupun cukup ringan, hanya 100.000. Kemudian dapat dilakukan top up di luar auto debit setiap bulannya. Contohnya gini, Pak Danar melakukan pembukaan rekening Tapenas, kemudian nanti setiap bulannya di auto sebesar 100.000. Tiba-tiba di bulan keempat Pak Danar ada rezeki gitu ya, kemudian ingin dilakukan top up sebesar 1 juta. Itu bisa dilakukan di tengah jalan, itu tanpa harus memperhatikan walaupun top up-nya ataupun auto debitnya setiap bulan itu hanya 100.000. Kemudian jangka waktunya juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari sekolah ataupun wali murid, itu dari mulai 1 tahun sampai dengan 18 tahun. Kemudian nanti juga kita perlindungan asuransi, ada nisbah kompetitif, ada perbandingan nisbah kompetitif yang cukup menarik. Jadi dibandingkan dengan tabungan yang biasa, tabungan transaksional, untuk rekening tabungan perencanaan ini memiliki nisbah bagi hasil yang memang lebih tinggi dibandingkan untuk tabungan transaksional tadi. Kemudian nanti jenis tabungan ini juga bisa dilakukan penarikan sebagian jika dibutuhkan. Jadi kalau misalkan contoh Pak Danar tadi ya, mohon maaf Pak Danar, saya sebagai contoh ya. Ada contoh Pak Danar buka tabungan Tapenas diambil selama periode 5 tahun. Kemudian nanti di tahun kedua Pak Danar ada kebutuhan yang memang harus melakukan penarikan di rekening Tapenasnya. Nah, itu bisa dilakukan penarikan sebagian dari tabungan perencanaan yang ada di Bank Syariah Indonesia, seperti itu. Kemudian tabungan Tapenas ini bisa kami berikan nama juga langsung atas nama anak. Jadi kalau misalkan putranya Pak Danar, kemudian diberikan nama putranya, itu bisa juga. Tapi kalau misalkan diberikan atas nama orang tua pun juga bisa. Kemudian tabungan perencanaan ini tidak diberikan KTM ya Bapak dan Ibu. Jadi memang benar-benar melatih anak, melatih orang tua itu untuk melakukan tabungan perencanaan untuk melakukan kebutuhan di masa depan. Gitu. Saya lanjutkan untuk tabungan berikutnya adalah tabungan haji muda. Nah, seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, tabungan haji, masa tunggu daftar haji saat ini kalau di Jogja kalau nggak salah kan sekitar 30 tahun ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kami mengeluarkan produk baru juga di BSI, namanya adalah produk tabungan haji muda. Tabungan haji muda ini memang dikhususkan untuk anak-anak yang memang belum memiliki kartu identitas KTP. Jadi menggunakan KIA ataupun akta yang nanti bisa kami bantu bukakan rekening dengan tabungan haji muda. Jadi ketika nanti usia 12 tahun itu sudah bisa dilakukan pendaftaran porsi haji. Sebagai informasi saja, pendaftaran untuk mendapatkan porsi haji ini anak-anak syaratnya adalah 12 tahun. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan putra-putrinya daftar haji ketika di usia 12 tahun, boleh dibantu bukakan dengan tabungan haji muda Indonesia ini untuk putra-putri Bapak dan Ibu, seperti itu.
Kemudian keunggulannya apa toh tabungan haji muda yang ada di BRI? Yang pertama adalah tabungan langsung atas nama anak, tidak lagi atas nama orang tua ya. Jadi kalau misalkan mohon maaf ada putra-putrinya yang berulang tahun, katakanlah hari ini ulang tahun yang ketiga tahun, mau diberikan hadiah tabungan haji muda ini sangat cocok sekali ya daripada dibelikan barang-barang ini untuk apa namanya perencanaan pendaftaran porsi haji. Kemudian yang kedua adalah tabungan haji muda ini selain bisa langsung atas nama anak adalah biaya adminnya tidak dikenakan sama sekali. Jadi tiap bulan tidak ada biaya admin yang timbul dari pengelolaan rekening. Kemudian juga bisa dilakukan standing instruction ataupun auto debit dari rekening Bapak dan Ibu. Oh, saya daripada lupa setiap bulan saya harus transfer ke rekeningnya tabungan haji anak saya itu 500.000, daripada lupa itu bisa dilakukan standing instruction dari rekening Bapak Ibu yang ada di BSI. Nah, ini yang keempat tadi saya sudah sebutkan ya, masa usia anak-anak untuk mendaftar haji itu di usia 12 tahun. Jadi monggo kalau Bapak dan Ibu ingin merencanakan ibadah haji bareng putra-putrinya yang masih kurang dari 12 tahun, boleh dibukakan dulu rekening hajinya ketika nanti sudah 25 juta dan anak sudah 12 tahun bisa langsung didaftarkan porsi hajinya. Jadi ketika nanti sudah dewasa, si anak itu juga masih dalam kondisi yang prima nih Bapak dan Ibu untuk melakukan ibadah haji. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tabungan junior. Ini adalah tabungan yang dulu sempat kita bantu bukakan atau kita kerjasamakan di tahun 2019. Nah, ini adalah tabungan ini untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak yang belum memiliki KTP, masih di bawah 17 tahun, produk tabungannya yang kami bantu bukakan adalah tabungan yang jenis tabungan junior. Keunggulannya apa? Yang pertama sama tabungan jenis anak ini tidak akan dikenakan biaya admin gitu ya. Baik tabungan haji muda, tabungan junior itu tidak ada biaya admin. Kemudian nanti atas rekeningnya juga langsung atas nama anak. Setorannya awal juga sama 100.000, kemudian saldo minimum pun hanya 25.000. Nah, bedanya dengan tabungan haji muda dengan tabungan junior ini, kalau tabungan junior ini anak-anak ataupun orang tua akan kami lengkapi dengan kartu ATM. Nah, kartu ATM-nya pun juga terdesain khusus, beda dengan ATM reguler kami. Mungkin contohnya seperti ini ya, saya tunjukkan ya. Ini punyanya putranya Mbak Rista. Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan ya Mbak Rista? Tidak kelihatan. Nanti di foto aja. Nanti di foto kirimkan saya. Nanti ada desain kartu ATM-nya. Memang ATM-nya khusus untuk anak, ada desain astronot ya, hampir kayak di sampul buku tabungan ini. Anak bisa melakukan penarikan sendiri. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ingin memberikan uang saku, itu bisa diberikan ke putra-putrinya seperti itu. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, limitnya tabungan ini hanya sekitar 500.000 rupiah setiap harinya. Jadi nanti tidak, anak itu walaupun nanti diberikan saldo yang banyak di rekening tersebut, anak hanya tetap bisa melakukan transaksi penarikan si angka 500.000 rupiah. Kemudian nanti juga kita lengkapi dengan yang namanya SMS notifikasi yang terhubung dengan HP orang tua. Jadi kalau misalkan saya putranya sekolah di Al-Azhar, saya bukakan rekening tabungan junior, kemudian ATM-nya dibawa putra anak saya, kemudian nanti tinggal digesek di ATM ataupun di EDC, itu bisa kami pantau melalui SMS notifikasi yang terhubung di handphone orang tua, seperti itu. Kemudian nanti selain dilengkapi dengan kartu ATM, anak-anak juga bisa ATM jenis rekening tabungan junior ini bisa kami lengkapi juga dengan layanan e-channel mobile banking. Jadi kalau misalkan siswa-siswi yang sudah familiar dengan mobile banking bisa kita lengkapi dengan mobile banking. Tapi ini pilihan, monggo. Kalau misalkan dirasa wah khawatir nih nanti anak-anak malah ada apa-apa dengan kalau dilengkapi dengan mobile banking, kalau maupun tidak diaktifkan tidak apa-apa. Tapi kami tetap memberikan mobile banking ini, memang kami berikan untuk khusus ketika nanti anak-anak sudah mulai beranjak ke dewasa itu ya, ke remaja, ke kelas SMP, SMA itu kan masih belum memiliki KTP ya. Nah, kami berikan layanan ATM dan mobile banking tersebut. Tapi kalau misalkan putra dan putri Ibu tidak menggunakan ATM, kami tidak akan terbitkan juga tidak apa-apa. Jadi memang tabungan jenis junior ini pada prinsipnya kami tarik kesimpulan
tidak dikenakan biaya administrasi sama sekali, kemudian rekeningnya juga langsung atas nama anak, kemudian setoran awalnya juga hanya 100.000, nanti saldo minimumnya 25.000. Dan perlu kami informasikan Bapak dan Ibu, untuk jenis rekening ini bisa kami bantu proseskan pembukaan nanti secara kolektif. Kalau misalkan Bapak dan Ibu berkenan, kami bantu pembukaan rekening di BSI dengan produk tabungan junior. Nah, beberapa benefit yang kalau misalkan tadi Bapak dan Ibu menggunakan produk-produk yang tadi saya jelaskan, ya, ada tabungan haji, ada tabungan junior, ada tabungan perencanaan, kami lengkapi dengan BSI Mobile. BSI Mobile ini adalah salah satu e-channel yang cukup membantu ya untuk transaksi keuangan Bapak dan Ibu dalam memantau ataupun dalam kegiatan transaksi finansial sehari-hari. Di dalam fitur-fiturnya BSI Mobile sendiri juga kami lengkapi, selain transaksi keuangan, kami juga lengkapi dengan yang namanya layanan Islami. Berbeda dengan mobile banking dari, mohon maaf, di perbankan konvensional. Karena kami punya tagline, sahabat finansial, sahabat spiritual, dan satu lagi adalah sahabat sosial. Apa yang disebut dengan sahabat sosial? Sahabat sosial ini adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan transaksi di BSI Mobile, di akhir transaksi akan ada reminder dari kami. Apakah Bapak dan Ibu akan berdonasi? Jika ingin berdonasi tinggal dilanjutkan, tapi kalau tidak dibatalkan. Jadi kita setiap hari akan melakukan reminder ketika Bapak dan Ibu setelah selesai melakukan transaksi. Nah, kemudian sahabat Islam, sahabat spiritualnya apa? Sahabat spiritual kami adalah berbeda dengan mobile banking bank lain. Di layanan kami di mobile banking, di layar terlihat jelas ya, ada layanan Islami. Ini di sini ada fasilitas lokasi masjid, kemudian ada hadis-hadis serta juz amma. Jadi kalau misalkan di mobile banking bank lain itu terdapatnya hanya lokasi ATM dan lokasi kantor cabang ya. Kalau di kami tambahkan dengan lokasi masjid. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sedang berada di luar kota, sedang mudik, pengen melihat lokasi masjid, tidak lagi repot untuk melihat map gitu ya. Langsung aja dicari di mobile banking BSI-nya, dicari masjid terdekat. Nanti akan langsung terdetek. Oh, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Hikmah, dan sebagainya. Jadi langsung dalam satu aplikasi, semua kebutuhan bisa kami bantu melalui layanan BSI Mobile. Gitu. Kemudian juga di dalam BSI Mobile kita bisa lakukan beberapa fitur payment ataupun pembayaran. Nah, salah satunya adalah kalau nggak salah Al-Azhar 31 ini sudah menggunakan payment gateway juga ya. Dan salah satu bank pilihannya adalah BSI. Monggo Bapak dan Ibu, kalau misalkan nanti sudah kami bantu bukakan untuk rekening tabungan putra putri Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran SPP melalui BSI Mobile-nya. Jadi tinggal dipilih di akademik, kemudian dimasukkan rekening virtual account yang ada di payment gateway-nya Al-Azhar 31. Gitu. Nah, yang terakhir yang berbeda dengan kami ya tadi di BSI Mobile dengan yang lainnya adalah tadi ya selain bisa untuk layanan Islami, ada jadwal sholat, kemudian zakat infak, kami juga ada layanan yang namanya tarik tunai tanpa kartu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu saat ini kan kalau misalkan berpergian dompetnya ketinggalan itu kan biasa saja nggak Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau handphonenya yang ketinggalan agak was-was ya. Kami berikan layanan yang namanya tarik tunai tanpa kartu secara mudah. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu lupa membawa dompet, membawa kartu ATM, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan penarikan melalui BSI Mobile. Nah, pilihannya pun juga bervariasi melalui ATM BSI, melalui Indomaret, dan yang terakhir terbaru adalah melalui Alfamart. Jadi monggo, misalkan Bapak dan Ibu seringnya ke Indomaret, bisa langsung ke Indomaret, ataupun mau ke Alfamart bisa ke Alfamart. Kalau misalkan adanya ATM BSI bisa dilakukan di ATM BSI untuk melakukan penarikan layanan-layanan tadi. Ya, Insya Allah walaupun rekening-rekening yang kami bukakan untuk tabungan anak, walaupun rekening tabungannya tabungan untuk yang reguler orang dewasa, itu mobile banking BSI Mobile ini akan kita berikan ke segenap
nasabah kami, walaupun tabungannya adalah junior ataupun tabungan reguler. Nah, ini untuk layanan tarik tunainya kami bisa berikan di ATM, kemudian jenis kartunya seperti ini, kita ada beberapa macam, ada yang tadi ya, yang untuk tunas anak, kemudian ada layanan mempermudah dalam transaksi, kita berikan untuk transaksi EDC, dan yang terakhir kita juga ada layanan produk masyarakat. Mungkin karena berpisah waktu, mungkin nanti saya jelaskan lebih lanjut untuk produk masyarakat. Nah, sebagai salah satu bentuk kita terhadap masyarakat, alhamdulillah tahun ini 2,5% dari laba BSI sudah kami salurkan ataupun zakatnya sudah kita salurkan kepada yang berhak, dan alhamdulillah sepanjang sejarah Bank Syariah Indonesia ini adalah institusi yang menyalurkan zakatnya sepanjang sejarah. Kurang lebih kemarin di 110 miliar kami melanjutkan zakat perusahaan. Nah, dukungan dari Bapak dan Ibu dari SD Islam Al-Azhar Liga 1 ini untuk lebih meningkatkan literasi keuangannya bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia agar BSI ini juga bisa membawa keberkahan bagi segenap masyarakat, tentunya masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu demikian presentasi kami mengenai presentasi tentang rekening untuk murid ataupun wali murid yang nanti bisa dimanfaatkan dalam rangka penerapan literasi keuangan di lingkungan SD Islam Al-Azhar. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung kami berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Monggo. Monggo, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak, Ibu, wali murid mungkin ada yang ingin menanyakan atau ingin lebih tahu lagi tentang literasi keuangan, karena tadi sepertinya ada yang baru bergabung juga di akhir-akhir. Okay. Silakan Bapak Ibu. Agus. Iya, Bapak. Iya, Pak Agus. Apa ini saya izin bertanya ya, Pak Agus? Boleh, monggo Pak Danar. Untuk kita mungkin ke teknis, biar nanti orang tua juga perso bahwa BSI besok akan hadir melayani di SD 31 dengan jangka waktu tertentu atau bagaimana, Pak? Iya. Pak Danar mungkin sama bantu jawab ya, kalau ada kekurangan dibantu Mbak Rista. Insya Allah Pak, kami komit dengan kerjasama ini. Nanti memang sudah kami bantu bukakan rekening untuk segenap siswa yang ada di SD Islam Al-Azhar Liga 1 ini. Setelah kami akan jadwalkan secara rutin Pak. Mungkin nanti setiap seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali, ya nanti tergantung dari koordinasi dengan sekolah gitu ya Pak. Ataukah mungkin di hari Jumat minggu pertama, ataukah di hari Selasa, kami direct saja Bapak. Nanti kami juga akan berikan mobil layanan khas yang nanti bisa diedukasi ke segenap siswa. Kalau misalkan, oh udah dapat ATM-nya nih, saya pengen belajar untuk melakukan penarikan, saya pengen belajar ingin melakukan pembayaran gitu ya, itu kan bisa langsung di situ juga nanti bisa kita berikan counter teller. Jadi kalau misalkan orang tua titip putranya uang 200.000, Dek, nanti ditabungkan ke BSI ya. Nanti kan putranya bisa langsung mengisi sendiri formulirnya gitu, Jadi kan sudah belajar tata cara penyetoran di bank seperti ini, seperti itu. Soalnya nanti kita komit Pak, jadwalkan mau berapa kali dalam seminggu. Terima kasih Pak Agus. Ini sambil menunggu yang bertanya, alurnya berarti nanti dari BSI membuat Google Form. Kemudian dari Google Form itu nanti kami bantu untuk menyebarkan di SD 31. Kemudian diolah datanya, berapa peminatnya, berapa animonya. Lajeng setelah itu baru mulai pelayanan, begitu Pak? Iya, betul Pak.
Allah nanti langsung kami kirimkan Bapak di kolom chat link Google Form yang nanti bisa dibantu juga disampaikan ke segenap orang tua yang pada kesempatan siang hari ini berhalangan hadir ya Pak. Nanti kami akan lakukan pengiriman Google Form-nya. Setelah itu nanti kami update setiap minggu, Pak yang sudah ngisi sekian, baru nanti kita bantu bukakan. Setelah itu nanti koordinasi untuk dibagi buku tabungan dan kartu ATM-nya ya Pak. Baru nanti setelah semua memegang buku tabungan dan ATM, nanti kita sosialisasikan menggunakan mobil layanan kas tadi. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Bu Sekar? Ya, ada pertanyaan dari Ibu Angesti Palupi di kolom chat. Ini mungkin menanyakan kembali atau memperjelas. Berarti akan ada counter layanan rutin di sekolah. Tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Bapak Agus, tapi mungkin mau disampaikan ulang. Boleh, Bu Angesti Palupi, salam Bu. Jadi Bu, insya Allah kami, jika memang nanti sudah diberikan jadwal oleh pihak sekolah, insya Allah nanti mungkin setiap minggu sekali ataupun seminggu 2 kali, nanti tinggal tergantung kesepakatan dari sekolah dan BSIKC Kusuma Negara. Insya Allah nanti kita hadir dengan menggunakan layanan mobil keliling ya. Nanti ada brandingnya BSI, kemudian ada counter tellernya, ada layanan mesin ATM, jadi nanti putra-putri Bapak dan Ibu bisa melakukan transaksi perbankan melalui mobil kantor kas tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menabung, boleh, mau sekalian buka rekening juga diperbolehkan. Jadi memang satu atap menggunakan mobil kas keliling tadi. Itu Bu Angesti Palupi. Ya, sudah dijawab Ibu Angesti Palupi. Tadi akan ada mobil yang rutin ke sekolah. Mungkin itu juga akan bisa membantu bagi Bapak Ibu wali murid yang membayar menggunakan, jadi pembayaran di Al-Azhar ini kan menggunakan bank pilihan, salah satunya memang Bank BSI. Payment prosesnya itu memang Bank BSI menggunakan kode VE begitu, Jadi mungkin kalau misalkan nanti ketika setelah mengantar ataupun akan menjemput, kebetulan masih ada mobil dari Bank BSI, mungkin mau melakukan pembayaran di sana, kode VE-nya diproses Bank BSI, bisa begitu Pak Agus? Boleh, monggo. Nanti kami akan membuka juga untuk layanan ATM untuk pembayaran SPP ya Bu Sekar. Iya betul, iuran bulanan di sini. Iya, iuran bulanan kan memang saya lihat juga di postingan website itu kan ada beberapa pilihan Pak, yang contohnya adalah BSI. Monggo Bapak dan Ibu, kalau sekalian pas jemput putranya, pas kalian ngantar putranya, itu kalau mau nabung ataupun membayar ataupun migrasi, baik dari Mandiri Syariah, dari BNI Syariah, ataupun dari BRI Syariah, bisa dilakukan penggantian sebelum tanggal 25 November bulan depan. Karena setelah tanggal 25 November, ATM yang masih menggunakan masing-masing legacy itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, seandainya nanti kami sudah hadir di Al-Azhar mengenai mobil layanan kas keliling tadi, boleh kalau mau sekalian dilakukan perubahan, nanti dititipkan ke petugas kami yang jadwalnya ada di sana untuk kami lakukan perubahan kartu ATM baik Mandiri Syariah, BRI Syariah ataupun BNI Syariah. Jadi sekalian aja, insya Allah nanti kami bantu proseskan perubahan ataupun penggantian kartu ATM-nya. Itu Bu Angesti Palupi. Ya, jawabannya sudah sangat lengkap sekali dari Pak Agus ini. Izin bertanya Ibu. Ya. Monggo Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Agus, saya Ibu Arum dari wali murid Kenzo di kelas 4 Ibnu Khaldun. Mau bertanya, mohon maaf sebelumnya karena saya mengikutinya agak terlambat, ini baru karena ada tugasan di kantor, jadi baru bisa bergabung sekarang. Siap.
mau bertanya kaitannya dengan dulu sewaktu anak saya masih kelas 1 itu kan ada juga tabungan bersama ya, tabungan untuk laptop itu nggih Pak Danar nggih, yang dulu waktu masih BNI. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu itu juga ada COVID dan segala macam, kemudian ada perpindahan dari BNI ke BSI, itu tabungannya jadi semacam tabungan kayak mati suri gitu, kayak udah nggak diapa-apakan dari kelas 1 dan sekarang anak saya sudah kelas 4. Nah, kemudian pertanyaan saya, nanti kalau memang bisa diganti, itu kan berarti bukunya harus ganti, nggih. Nah, kalau mau penggantian itu syaratnya apa saja? Dan apakah bisa dititipkan ke si anak atau saya sebagai orang tuanya harus ikut? Kemudian untuk dananya sendiri bagaimana ya nasibnya ya? Ngaten saja Pak Agus, matur nuwun atas informasinya. Baik, terima kasih Bu Arum untuk pertanyaannya. Mungkin sekalian ya, mungkin di sini juga ada beberapa orang tua ataupun wali murid yang dulu siswanya masih kelas 1, sekarang sudah di kelas 4. Ya betul, di 2019 dulu ada program untuk tabungan laptop ya. Waktu itu bekerja sama dengan salah satu legacy dari Bank BNI Syariah mengenai produk tabungan yang kami bukakan waktu itu adalah jenisnya tunas. Monggo dari Bapak dan Ibu kalau misalkan tabungannya masih berlogo tabungan tunas, itu bisa kami bantukan migrasi rekeningnya. Jadi nanti tinggal membawa buku tabungannya, kalau diberikan ATM waktu itu, ATM-nya dibawa sekalian aja, nanti kita migrasi. Nah, migrasinya berubah jadi apa? Berubah jadi tabungan junior ini yang ada di layar Bapak dan Ibu. Jadi tabungan-tabungan yang dulu di kelas 1 menggunakan tabungan BNI Syariah dengan jenis tabungan tunas, akan kami bantu migrasikan dengan tabungan junior. Seperti itu. Mengenai saldo, insya Allah akan tetap sama Ibu. Jadi tabungan junior, tabungan tunas yang dulu itu fiturnya sama, tidak ada biaya administrasi bulanannya untuk dengan jenis akad wadiah. Kecuali kalau dulu ambilnya mudharabah ya, kalau nggak salah dulu di BNI Syariah mudharabah itu dikenakan biaya ya Mbak. Oke. Ya, nanti bisa kami bantu bukakan rekening, kita bantu migrasikan, insya Allah saldonya juga akan kami pindahkan ke tabungan junior ini dengan nomor rekening yang sama. Gitu. Kalau misalkan rekeningnya dulu sudah 10 digit, rekeningnya akan sama. Tapi kalau rekeningnya dulu masih 9 digit, misalkan 09188888, nanti akan kami berikan 0 di belakang. Itu kalau 9. Tapi kalau sudah 10 digit, insya Allah nomor rekeningnya pun juga sama. Tinggal dirubah tabungannya dan kartu ATM-nya. Gitu. Nah, mengenai rekening ini, apakah juga diwajibkan untuk membuka rekening lagi? Enggak. Diperbolehkan kalau mau nambah boleh, tapi kalau mau meneruskan dengan rekening yang sudah ada dulu dengan BNI Syariah, setelah kita bantu migrasi, boleh diteruskan dengan tabungan tersebut. Jadi kami tidak ada kewajiban untuk melakukan penambahan rekening. Tapi kalau mau Bapak Ibu mau nambah juga tidak apa-apa, diperkenankan. Itu Bu Arum. Oh, gimana untuk syaratnya Bapak? Syaratnya nanti apakah tinggal saya harus datang juga? Nanti bisa dibantu ketika petugas kami datang ke Al-Azhar ya. Kalau misalkan sudah ada jadwal dari pihak sekolah dari Pak Danar, oh nanti BSI hadir setiap hari Kamis gitu. Nanti kita infokan setiap hari Kamis kami ke sana, Ibu Arum boleh pas kalian ngantar putranya membawa buku tabungan ATM sama nanti mengisi formulir yang sudah disediakan sama petugas kami. Oh, nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, Bu Arum, monggo. Untuk disiplinnya di kolom chat masih ada yang bertanya ini Bu Sekar ya? Iya, bisa ya, silakan. Dari Pak Arif ya, Pak Arif Anandadita gitu putranya. Tabungan auto debit dari rekening orang tua apakah bisa dari bank lain juga atau rekening BSI? Kalau auto debit harus rekeningnya dari BSI ya Pak. Jadi memang ada dua, satu rekening tabungan haji ataupun tapenas tadi, yang satunya adalah tabungan reguler. Jadi nanti setiap bulan dari BSI yang reguler ini pindah ke auto debit ke rekening tabungan haji ataupun tabungan tapenas tadi. Seperti itu. Jadi memang harus ada satu rekening lagi yang untuk penampungannya. Gitu. Masih ada Pak Agus pertanyaan dari Bapak Arif terkait tabungan haji. Itu untuk tabungan haji anak apakah sistemnya saat ini sebatas menabung dengan tetap menunggu umur 12 tahun baru dapat slot atau sekalian menabung dan ada slot? Baik.
pertanyaan dari dari kami masih di Pak Arif ya. Jadi untuk kami informasikan kembali, untuk syarat pendaftaran haji adalah minimal usia 12 tahun. Jadi kalau misalkan putra-putri Bapak Ibu usianya 7 tahun, tapi dananya sudah bisa melakukan setoran haji, gitu ya. Setoran porsi haji kan kami informasikan 25 juta, Bu Sekar. Jadi kalau misalkan di rekening ada 25 juta, kemudian usianya masih 7 tahun, kami belum bisa mendaftarkan. Nanti di Kemenak akan ditolak gitu ya, Bu Sekar ya. Tapi kalau sudah 12 tahun dan kebetulan sudah 25 juta, insya Allah nanti akan ada notifikasi masuk ke SMS Bapak dan Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum, saldo rekening Bapak dan Ibu sudah mencukupi untuk porsi haji. Jadi keunggulan dari kami, tabungan haji yang muda ataupun tabungan reguler ini, ketika nanti saldo nasabah sudah mencukupi 25 juta, akan ada notifikasi masuk ke nomor handphone Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu ngecek, saldo saya sudah bisa daftar belum ya, itu tinggal dilakukan aja. Petugas kami akan menghubungi ataupun berikan notifikasi ke nomor handphone Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi untuk slotnya tidak bisa ya Pak. Jadi memang harus menunggu 12 tahun dan memang sudah 25 juta. Jadi memang harus ada 2 slot ini terpenuhi. Walaupun nanti 25 juta tapi masih umurnya 6 tahun nggak bisa kami daftarkan. Gitu. Terima kasih Pak Agus. Berarti tadi harus digarisbawahi adalah saldo dan juga usia 12 tahun. Betul. Baru nanti ada slotnya begitu. Iya. Ini juga di-share dari BSI KC Kusuma Negara aja. Tadi kepada dari Bunda Kenzo menanyakan yang migrasi buku. Nah, syarat migrasi rekeningnya itu 1 buku tabungan, ATM, KTP orang tua, dan kartu keluarga. Itu ya, tadi yang sepertinya ditanyakan sama bundanya Kak Kenzo. Betul sekali Bu Sekar. Jadi kalau misalkan ATM-nya diberikan waktu itu, boleh dilampirkan, tapi kalau nggak ada ATM-nya, cukup buku tabungan, KTP orang tua, dan kartu keluarga difotokopi saja. Seperti itu. Oh ya, kami informasikan juga Bu Sekar dan orang tua wali murid dan Pak Danar ya, untuk tabungan haji ini ataupun tabungan junior ini tidak ada keharusan ya. Setiap bulan saya harus menabung 500.000, tidak ada keharusan. Jadi kalau misalkan hari ini setoran tabungan haji mudanya 500.000, kemudian bulan depan setornya 150, bulan depannya lagi 1 juta, itu diperbolehkan. Jadi tidak harus paksaan setiap bulan setor 500.000, tidak. Misalkan bulan ini sedang banyak kebutuhan, tidak store ini juga tidak apa-apa, dan tidak ada biaya admin juga sama sekali. Gitu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin menanyakan kembali. Ya, kami informasikan Bapak dan Ibu, mungkin kalau misalkan pada kesempatan siang hari ini sekalian mau langsung melakukan pembukaan rekening, boleh dibantu Mbak Rista untuk diingatkan kembali di kolom chat. Kami sudah menyediakan Google Form yang nanti boleh diketik ulang di bawah aja Mbak Rista. Untuk Bapak Ibu lakukan pengisian, nanti kami akan proses pembukaan rekeningnya pada saat di jadwal pun nanti tinggal pembagian buku tabungan dan kartu ATM-nya. Gitu. Monggo. Nanti dibantu juga dari Pak Danar dan Bu Sekar ya, untuk Bapak dan Ibu yang belum hadir pada kesempatan siang hari ini, boleh dibantu untuk link tersebut dibagikan kepada segenap wali murid. Gitu. Saya nyontrong nanti di WA aja, Bu Rista, Google Form-nya, biar nanti saya teruskan ke Bapak Ibu orang tua. Siap. Pak Danar. Kami juga akan bantu Pak Danar terkait untuk fitur tadi. Ya, nanti insya Allah nanti kami buatkan PDF-nya terlebih dahulu untuk materi ini. Dan nanti kalau orang tua yang tidak hadir masih bisa membaca mengenai fasilitas ataupun fitur yang ada di tabungan junior, tabungan haji, ataupun dari tabungan perencanaan tadi. Walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Danar ya, akan di-share mengenai video di YouTube itu nggak Pak? Siap, Pak Agus Maturun. Siap. Jadi ini kan bagus ya, Pak Agus. Orang tua anak-anak diberi pilihan ya, apakah nanti memilih yang tabungan junior
atau tabungan haji nanti bisa diakomodir sama BSI atau ini seragam tabungan junior semua gitu? Kami dari pihak sekolah, misalkan mau junior semua, berarti nanti kami bantu proses buka tabungan junior saja. Tapi kalau misalkan dari pihak sekolah membebaskan wali murid mau pilih tabungan junior, tabungan ataupun haji, kami juga berkenan. Tapi kalau misalkan sudah diwajibkan membuka tabungan junior, tapi tadi Pak Arif tadi ya pengen tabungan haji, boleh ditambahkan dengan tabungan hajinya. Jadi satu anak mau punya tiga-tiganya boleh, tabungan junior ataupun haji. Baik. Tambahin aja. Sepertinya sudah Bu Sekar, sudah lengkap, tinggal nanti kita share saja. Teknis ya Pak. Monggo kalau ada, monggo Bapak dan Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin bertanya, oh ya saya share dulu mengenai nomor handphone rekan saya di sini. Monggo Bapak dan Ibu jika ingin membutuhkan informasi mengenai apa yang kami sampaikan tadi bisa menghubungi Mbak Rista di 0856 400 22105. Di kolom chat juga sudah, di layar juga sudah kami tampilkan. Begitu Pak Danar, Bu Sekar, informasi mengenai literasi keuangan yang nanti bisa kami bantu proseskan dan bisa segera kami kan ya Pak ya di segenap lingkungan SD Islam Al-Azhar 31 ini. Itu terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Agus, terima kasih banyak atas pengetahuan yang disampaikan ya kepada kami semua. Tadi sudah disampaikan terkait literasi finansial, kemudian produk-produk juga dari Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada juga seandainya Bapak Ibu semua Bapak Ibu wali murid ingin membukakan rekening untuk Ananda, sudah disediakan juga tadi ada PIC atau kontak personnya kepada Ibu Rista, tadi sudah disampaikan. Kemudian jika ingin membuka rekening dengan link Google Form juga tadi sudah disampaikan di kolom chat. Selanjutnya mungkin juga akan di-share ulang oleh Bapak Danar melalui grup kelas masing-masing biasanya begitu. Kemudian apabila Bapak Ibu wali murid tadi ada yang ketinggalan mengikuti literasi finansial ini, nanti insya Allah ini karena sudah ter-record ya Pak Danar ya. Jadi nanti akan di-share di YouTube-nya SD Islam Al-Azhar 31. Jadi tidak akan ketinggalan materi apa saja tadi yang sudah disampaikan begitu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agus yang telah memberikan materi, kemudian Ibu Rista dari BSI Kusuma Negara, kemudian Bapak Edi Supriyatna ya selaku branch manager tadi juga sudah memberikan sambutan dan menyampaikan tujuan umum terkait literasi finansial. Baik, ini karena sudah tidak ada yang bertanya, sudah cukup mungkin ya memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah meeting pada siang hari ini kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah karena sudah selesai. Semoga program sosialisasi program literasi ini dapat bermanfaat bagi